F-35 menjadi barang premium bagi Indonesia. Jet tempur F-35 bisa dibilang menjadi idaman Indonesia saat ini. Meski pada dasarnya Amerika Serikat alias AS enggan menjual F-35 kepada Indonesia. Indonesia sudah diberitahu bahwa memang AS belum mau menjual F-35 ke sini. Namun Indonesia tetap berusaha mendapatkan F-35. Indonesia memang membutuhkan jet tempur siluman macam F-35. Kehandalan F-35 memang tak perlu diragukan lagi. F-35 bisa melakukan berbagai macam misi dan paling relevan untuk dijadikan jet tempur in-depth strike. Tapi sekali lagi Indonesia belum bisa memilikinya saat ini. AS mengutamakan pengiriman F-35 ke sekutunya lebih dahulu yakni Singapura dan Australia. Singapura dan Australia dipastikan akan mendapat F-35 lebih dahulu di kawasan Asia Selatan. Hal ini lantaran kedua negara mau memberi anggaran lebih kepada AS dalam pengembangan F-35. Akan tetapi baru-baru ini muncul kabar kurang baik bagi Singapura dan Australia. AS mendadak menghentikan produksi F-35 secara massal. Tak ada produksi berarti tidak ada F-35 yang dikirim ke negara sekutu. Sebabnya AS mengetahui ada kandungan logam tanah jarang, LTJ, impor dari China. Adanya kandungan LTJ dari China ini tak sesuai CAATSA di mana sebisa mungkin AS dan sekutunya tak memakai barang-barang buatan China dan Rusia. LTJ dari China ini mengandung samarium kobalt, digunakan untuk membuat turbo mesin yang menyediakan energi bagi generator F-35. Media China, Global Times melaporkan bahwa memang 61% LTJ di dunia dikuasai China. China adalah satu-satunya negara di dunia yang berhasil mengembangkan kemampuan untuk mengekstrak logam tanah jarang samarium kobalt, yang berarti bahwa produk antara samarium oksida 100% diproduksi di pabrik-pabrik di China. Kami, China, juga memproduksi 70% produk akhir untuk magnet tanah jarang samarium kobalt. Bagaimana Amerika Serikat ingin menghentikan penggunaan produk tanah jarang China dari pesawat militernya? Lapornya pada tanggal 10 Oktober tahun 2022. Pusing AS mendapati bahwa alutsista andalannya ternyata bergantung pada sumber daya alam China. AS yang gengsi lantas mencari jalan keluar lain. Ada salah satu jalan yang bisa ditempuh AS supaya jalur produksi F-35 tak terganggu. Impor LTJ dari Indonesia. Indonesia juga punya banyak LTJ yang tersebar di berbagai wilayah. Di Provinsi Sumatera terkandung 19.917 ton LTJ, kemudian di Provinsi Bangka Belitung sebanyak 186.663 ton, sedangkan untuk membuat satu unit F-35 diperlukan 417 kg LTJ. Indonesia jelas mau mengimpor LTJ ke AS tapi dengan syarat yang mungkin membuat Washington keringat dingin. Syarat paling gampang tentu utamakan Indonesia untuk mendapatkan F-35 sebelum Singapura dan Australia. LTJ harus digunakan Indonesia sebagai alat diplomasi menekan AS, bukan sebuah komoditas. AS mungkin akan mempertimbangkan hal ini di mana mereka rela menjilat ludah sendiri asal F-35 bisa diproduksi lagi. Mengesan pengiriman F-35 ke Singapura dan Australia tentu hal yang mudah baginya. Indonesia pasti tak akan menolak dan langsung melupakan Su-35 bila AS memberi F-15 Eagle II ditambah F-35. Duo F-35 dan F-15 Eagle II sudah cukup bagi Indonesia untuk mendukung jet tempur F-35. F-15EX dapat membawa sejumlah besar rudal dan memberikan daya tembak untuk menghilangkan target yang terdeteksi oleh F-35 selama operasi ofensif. F-35 disebut sebagai quarterback medan perang oleh Angkatan Udara AS, karena dapat melacak ancaman yang masuk sementara F-15EX dapat mengeliminasinya. Jet tempur pamungkas dalam inventaris AS, F-15, dibedakan oleh kemampuan ofensifnya, kemampuannya untuk membawa muatan yang berat dibandingkan dengan rekan-rekan silumannya, dan kelincahan dan kemampuan serangan daratnya di medan perang, ungkap Eurasian Times tanggal 12 Februari tahun 2022. Menhan Indonesia, Prabowo Subianto dilaporkan pernah mendesak AS agar segera menjual F-35 ke sini.
AS jawabannya masih sama, yakni menolaknya. Prabowo awalnya berharap untuk juga mendapatkan F-35 Joint Strike Fighter siluman Lockheed, tetapi dibujuk untuk menerima versi terbaru dari F-15, yang baru sekarang memasuki layanan dengan Angkatan Udara AS untuk mengisi celah yang ditinggalkan oleh pemotongan anggaran program F-22 Raptor. Kemudian Menteri Pertahanan AS Mark Esper dilaporkan mengatakan kepada Prabowo pada kunjungan ke Washington Oktober lalu bahwa Indonesia harus menunggu setidaknya 1 dekade untuk pengiriman F-35 karena daftar tunggu pembeli yang panjang, termasuk Jepang, Korea Selatan dan Singapura sebagai satu-satunya pelanggan Asia. Mereka juga mencatat bahwa F-35 jauh lebih mahal untuk dioperasikan dan lebih bermasalah untuk diperbaiki dibandingkan dengan F-15EX, yang memiliki masa pakai 20.000 jam yang terkenal dan, menurut beberapa sumber, mungkin berharga setengah dari harga F-35 untuk beroperasi. Itu akan menjadi tantangan besar bagi Indonesia, lapor Asia Times pada tanggal 21 Februari tahun 2021. Lantas berapa biaya operasional F-35 dalam 1 jam terbang? Dijelaskan dari weaponsandowarfare.com pada tanggal 7 Mei tahun 2019 pada infografiknya jika F-35 Lightning II memiliki terbang biaya per jam sekitar $35.000 Amerika Serikat. Bila dikonversikan dalam rupiah senilai hampir 537 juta rupiah. Itu baru 1 jam terbang di mana rata-rata F-35 bila dalam misi patroli bisa 3-4 jam terbang. Itu untuk F-35A, bila yang B dan C biaya diperkirakan semakin mahal. Melihat mahalnya biaya operasional dan harga F-35, Indonesia disebut tak mampu mengoperasikan Lightning II. Daya beli Indonesia yang terbatas. Oleh karena itu, pembelian F-35 pada tahap ini sebenarnya tidak terlalu efektif. Namun, mengingat masih panjangnya antrian pengiriman F-35, wajar jika dijadikan sebagai target persiapan jangka panjang bagi Indonesia, ungkap thinktaiwan.com pada tanggal 30 Maret tahun 2020. Memang Indonesia sering diremehkan dalam pembelian alutsista. Misal China beberapa waktu lalu merasa heran negara miskin seperti Indonesia mampu membeli Rafale sebanyak 42 unit plus F-15 Eagle II. Pembelian puluhan bahkan ratusan pesawat Rafale mahal oleh negara miskin sendiri patut dipertanyakan. Terutama mengingat standar harga dan kualitas. Ya, Prancis tentu tidak akan menyediakan transfer teknologi untuk 36 pesawat, atau bahkan 100 pesawat, baik India, apalagi Indonesia, papar media China Sohu.com. Bahkan media China lainnya yakni new.kiki.com pada tanggal 12 Juli tahun 2020 meyakini jika Indonesia tak mampu membayar lunas Rafale, maka hasilnya akan dapat Rafale bekas. Lantas mengapa Indonesia memilih membeli jet tempur seperti itu? Indonesia bukan negara kaya. Pembelian Indonesia atas pesanan Rafale dari Prancis tidak bisa stabil, dan bila Indonesia tak bisa membayar 4,8 miliar dolar AS, saat itu dikabarkan Indonesia membeli 36 unit bukan 42 buah Rafale. Sangat mungkin pesanan ini akan berakhir dengan barang bekas seperti Rafale yang dijual Prancis ke Yunani, untuk mengurangi harga dan mungkin juga perlu menerima perdagangan barter. Lagi pula batu bara dan mineral Indonesia sangat bagus, jelas new.kiki.com. Apapun itu Indonesia akan tetap berusaha membeli F-35 karena China takut akan kemampuan Lightning II.